Emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini mah emang. Enggak lah. Lebay, lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Itu salah pelatih. Lupakan saja soal Piala Dunia. Setelah pabrik ini morning lawan Malaysia yang sama bapuknya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal timnas Indonesia U20 ya, yang sudah kita ketahui bersama gagal lolos di Piala Asia 2025. Kalah dari Iran 3-0, kalah dari Uzbekistan 3-1. Ya, walaupun masih ada satu sisa pertandingan melawan Yaman, ya nggak menentukan apa-apa sih, kecuali lolos dari juru kunci aja. Tak sedikit fans timnas Garuda ini yang mengutarakan kekesalannya ya lewat media sosial. Nah, banyak netizen yang mengatakan jika kegagalan timnas U20 ini melaju ke babak selanjutnya itu dikarenakan pelatihnya Indra Safri. Apakah ini kita masuk di era-era kegelapan ya? Permainan gak jelas, main asal main, umpan asal umpan, permainan long ball, gak ada filosofi permainan. Apakah permainan seperti ini ya kan, dan keinginan seperti ini yang diinginkan Bung Toel sama Coach Justin? Apakah sepak bola seperti ini, filosofi gak ada? Ya enggak, permainan di depan juga bingung mau apa, umpan pada salah, main long ball. Gak ada seni dalam sepak bola itu seperti ini. Kita sebagai pecinta sepak bola melihat ini masuk ke era kemunduran atau ke era kegelapan seperti tahun 2010 seperti dulu. Apa kalian gak ingat sama ini ya? Sama coach yang ini yang bisa merubah semuanya menjadi lebih indah ya kan, dengan permainan yang sangat menyenangkan dan enak ditonton. Gila permainan ini, pemain pun aja malas lari loh. Pemain malas lari, pemain umpan asal, kayak pemain tuh gak ada semangatnya dalam bermain. Apakah kalian masih berharap lebih dengan timnas era sekarang? Kalau gue sendiri sih enggak ya, karena dilihat dari permainan barusan, pemain kita nggak ada semangat-semangatnya sih. Gimana menurut kalian? Butuh evaluasi atau memang kita masuk ke era kegelapan? Tinggalkan di kolom komentar. Boro-boro ke Piala Dunia, lanjut ke babak berikutnya aja enggak. Indra Safri gagal total. Layakkah dicoret? Sebelum kita lanjut, buat yang pengen update terus tentang timnas Indonesia, bantu gue dulu follow. Ilangin tanda tambah sebelah, dipencet yuk. Sikat! Ya, baru aja selesai pertandingan Indonesia menghadapi Uzbekistan. Pertandingan kedua Indonesia lagi-lagi kalah guys. Walaupun masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman, tapi sudah dipastikan Indonesia gugur dari babak penyisian. Dan target ke semifinal jauh. Tapi kalau dibilang gagal total, enggak juga guys. Coach Indra Safri enggak 100% gagal total karena dia memunculkan bakat-bakat baru seperti Jens Raven dan Marcelinus Amola yang di hari ini mereka bermain cukup baik guys. Terutama Marcelinus Amola melakukan tusukan-tusukan dari sayap kanan. Dan Jens Raven mencetak gol yang cantik di babak pertama tadi guys. Selain itu juga tadi pemain U17 yang naik ke U20, Evandra, bermain cukup baik di lini tengah dan membuat beberapa kali tusukan-tusukan ke depan. Di babak pertama sebetulnya permainan kita sudah membaik dibandingkan pertandingan ketika menghadapi Iran. Tapi sayang sekali di awal babak kedua Iran mencetak gol cepat di menit ke-46. Dan mulai dari situ konsentrasi pemain runtuh, passing kembali lagi tidak akurat, dan fokus di belakang. Lagi-lagi bola-bola crossing yang membahayakan membuahkan gol. Dan Coach Indra Safri belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk hal itu guys. Gagal lagi di Piala Asia untuk kesekian kalinya. Coach Indra Safri menurut gua wajib dievaluasi. Tapi apakah berujung pergantian pelatih? Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat. Semua yang anti STY masuk paret. Ya, semua pihak yang anti STY, yang benci STY, yang kemarin minta STY out, semuanya masuk paret. Kenapa masuk paret? Karena goa penuh. Kemarin kan timnas U20 kalah 3-0 dari Iran. Mereka semuanya masuk goa. Nah, sekarang Indonesia kalah 3-1 dari Uzbekistan dan tersingkir dari Piala Asia. Jadi orang-orang ini akhirnya masuk ke paret karena goa udah penuh. Nah, ada sebagian tuh nggak dapat kebagian tempat di goa, nggak dapat kebagian tempat di paret.
Akhirnya daripada mukanya malu, mereka menyalahkan STY kenapa Indonesia kalah. Semua ini gara-gara salah STY. Kenapa salah STY? Iya, soalnya STY kan tahun 2023 ketika melatih itu berhasil menahan imbang Uzbek. Padahal Uzbek adalah juara di turnamen itu. Uzbek diperkuat oleh Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Jadi ekspektasi fans timnas terhadap timnas sekarang itu ya tinggi, minimal imbang. Ketika Indonesia kalah dan tersingkir, akhirnya dikritik habis-habisan lah. Makanya mereka nyalakan STY. Gara-gara STY, ekspektasi supporter timnas jadi tinggi. STY yang salah. Oh iya, STY memang salah ya kan? Salah STY, bukan salah pelatih. Coba kalian cek Parade Clan Way. Siapa tahu Parade Clan penuh sama orang-orang ini ya. Salam di Mateo. Setelah kalah lawan Iran 3-0, hari ini timnas Indonesia kembali kalah dengan skor 3-1 melawan Uzbekistan di Piala Asia U20. Ini berarti timnas Indonesia asuhan Indra Syafri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dari 6 pertandingan terakhir mereka. Imbang 1-1 versus Yaman, kalah 1-0 versus Yordania, kalah 2-0 versus Syria, menang 4-0 versus India, kalah 3-0 versus Iran, kalah 3-1 versus Uzbekistan. Kita hanya bisa menang lawan Perindavan, bro. Kok bisa akhirnya Pak Erick Thohir memberikan respon terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Uzbekistan dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini, tau nggak? Dan bagaimana responnya? Sumpah responnya dianggap sangat lembek oleh para netizen dan para supporter timnas Indonesia. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, usai timnas Indonesia kalah telak 3-1 atas Uzbekistan, akhirnya ketum kita PSSI Pak Erick Thohir memberikan respon terhadap kekalahan ini dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia ini, tau nggak? Dan para netizen mengatakan bahwa respon dari Pak Erick Thohir sangat lembek, tau nggak? Ya, dikutip dari berita ini, Pak Erick Thohir memberikan respon atas kegagalan timnas Indonesia dan kegagalan timnas Indonesia atas Uzbekistan. Menurut Pak Erick Thohir, kekalahan ini dan kegagalan ini akan menjadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia, khususnya U20. Dan apa kelanjutan dari Pak Erick Thohir? Ya, Pak Erick Thohir akan melanjutkan program-program yang ada di U20. Mungkin TC lagi. Dan bagaimana respon dari netizen Indonesia? Ya, netizen Indonesia mengatakan bahwa respon tersebut sangat lembek karena yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah mengevaluasi Indra Syafri, bukan TC lagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kumpul udah lama, TC kemana-mana, dari Indonesia sampai ke ujung dunia. Banyak uji coba itu mahal harganya, masa mau ulang zaman tur Nusantara. Simpan strategi biar gak kebaca lawan, sampai lupa kalau ini turnamen beneran. Lupakan saja soal Piala Dunia, setelan pabrik ini mending lawan Malaysia yang sama bapuknya. Halo Wel, diem baik, pingsan lu. Tak hanya netizen Indonesia saja ya, Coach Justin juga ikut memberikan komentar melalui akun YouTube-nya. Di match kedua, baru gue bilang koordinasinya jelek. Koordinasi defense dengan bola mati, itu jelek banget. Baru ini salah pelatih. Jadi gue mau mengcover Iqbal bahwa ini bukan salah dia, bahwa dia kecil. Karena yang heading kebetulan, kalau memang di timnas ada beberapa pemain tinggi, betul, tapi tidak berada di posisi yang seharusnya. Harusnya Iqbal justru tidak berada di lini belakang, tapi di lini depan. Karena dia kecil. Di lini kedua lah, ngerti nggak? Harusnya yang gede-gede itu di belakang. Maka dari itu, gue hold dulu. Gue kasih 4 kritikan di match pertama. Apakah berubah? Jarak sudah agak mendingan. Oke, sudah agak mendingan. Lebih rapat lah, gak kayak di match pertama. Akurasi passing masih jelek. Pergerakan off the ball masih jelek. Efektivitas
Gak usah dibilang efektif, create peluang aja, we don't create peluang, nyaris nggak ada. 1 gol di babak pertama itu hanya 1 peluang, golnya keren, Jens Raven, oke? Hanya 1 peluang. Kenapa kita tidak bisa meng-create peluang? Simple, ya kembali salah satu yang gue kritik di video sebelumnya, akurasi passing. Akurasi passing itu jelek banget, nggak berubah lah. Pada saat kita maju ke depan, kita terlalu maksa, nggak pegang bola, nggak pelan-pelan geser. Pada saat kita mencoba build up, kurang kreativitas, dan ujung-ujungnya beberapa serangan gagal karena akurasi passing. Pada saat strategi yang diterapkan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, itu salah pelatih. Itu salah pelatih. Itu salah pelatih. Karena dia bisa milih pemain untuk bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya dan ujung-ujungnya menang. Akun Blankon apa gitu di Twitter bahwa screenshot bahwa gue akan bahas setelah Piala Asia. 2 match Piala Asia kita kalah, nggak akan lolos. Padahal target adalah semifinal. Oke? Match ketiga gue nggak akan kasih live reaction karena untuk gue nggak penting dan gue nggak akan nonton juga. Jadi untuk gue ini AFC ini selesai. Emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini memang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Nah, kalian tak lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Ya, ada yang aneh nggak sih? Bener sekali. Kalau di matchday pertama melawan Iran, Coach Justin ini mengatakan kalau netizen itu lebay ya. Netizen dikatakan lebay karena sudah menyalahkan pelatih. Malah sekarang dia yang malah ogah menyaksikan pertandingan terakhir timnas Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya.